Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Fida Stefana Fasilmi dengan NIM 21842001, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Institut Pendidikan Indonesia. Saya membuat video ini sebagai salah satu dari tugas mata kuliah yaitu Literasi di Sekolah Dasar dengan dosen pengampu Bapak Widi Sukma Nugraha MPD. Baik, dalam video kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Hidup Sekali, Hanya Kenangan yang Bisa Kita Tulis. Masa muda identik dengan hal kesenangan dunia. Namun, hal tersebut tidak dapat disamaratakan. Mengapa demikian? Karena nyatanya masih banyak sekali orang yang ingin masa depannya itu menjadi cerah. Nah, untuk itu kita harus menjunjung tinggi karena yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Nah, hal tersebut harus kita junjung tinggi. Kehidupan dunia ini hanya bersifat sementara. Jadi, lakukanlah hal-hal yang baik, hal-hal yang positif ketika kita masih hidup. Karena kesempatan itu tidak datang dua kali. Apa yang kita tanam hari ini di dunia akan kita nantikan hasilnya di akhirat kelak. Eksistensi manusia sebenarnya ditentukan oleh kebermanfaatannya bagi orang lain. Apakah orang tersebut bermanfaat untuk orang lain atau hanya sebuah menjadi parasit saja? Hal tersebut sejalan dengan konteks yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Menjadikan hidup bermanfaat dan memberikan manfaat kepada orang lain, maka keberkahan dalam hal tersebut akan kembali lagi kepada diri kita sendiri. Dalam agama Islam telah diatur sedemikian rupa hal-hal yang kita lakukan dari mulai bangun tidur sampai tertidur kembali. Islam adalah agama universal dan mengatur semua persoalan kehidupan umat manusia. Tidak hanya mengatur soal ibadah dan tata cara ibadah, melainkan juga mengatur peranata sosial dan apa saja yang terbaik untuk kehidupan manusia. Secara global, Islam memiliki standar ukuran dalam menentukan hukum tentang sebuah perbuatan maupun kebijakan, yang disebut Al-Kulliyat Al-Khams, atau 5 hal pokok yang menjadi perhatian syariat. Yang pertama yaitu konsep melindungi agama. Artinya, Islam memberikan perlindungan kepada akidah yang dipeluk umatnya agar terjaga dari kontaminasi ataupun hal lain yang dapat berpotensi merusak keimanan seseorang. Jika masalah ini dikaitkan dengan masalah kependudukan, maka hal yang dapat dijadikan faktor penyebab kerusakan iman seseorang adalah terjadinya kelaparan, kemiskinan, sulitnya mencari lapangan pekerjaan, dan penderitaan. Rasulullah SAW mengingatkan dalam sebuah hadis, yaitu kefakiran seseorang itu mendekati dengan kekufuran. Ada banyak faktor penyebab seseorang menjadi tergolong miskin, salah satunya adalah kuantitas anak dalam rumah tangga yang melebihi kemampuan keluarga. Yang kedua adalah konsep menjaga jiwa. Setiap manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hak mengenai kebebasan melindungi dirinya dari berbagai macam bentuk tindakan yang dapat membahayakan bagi dirinya maupun orang yang ada menjadi tanggungannya. Baik ancaman tersebut berimbas pada fisik, jiwa, maupun psikologisnya. Yang ketiga adalah menjaga akal. Di samping aspek menjaga agama dan jiwa, Islam juga mengatur permasalahan yang berhubungan dengan keselamatan akal manusia dari kerusakan, baik secara fisik maupun non-fisik. Yang keempat adalah menjaga harta. Pengertian menjaga harta di sini adalah bukan hanya melindungi harta yang sudah dimiliki dari rampasan orang lain, namun juga menjaga harta orang lain dari tindakan kita merampas harta mereka. Jauh dari pemahaman secara konkret, Islam juga mengatur penjagaan harta ini tidak hanya sekedar dari aspek kepemilikan dan hak mempertahankannya saja, namun lebih kepada bagaimana cara mendapatkannya.
Apakah harta tersebut dihasilkan dari usaha yang halal atau sebaliknya dihasilkan dari usaha yang haram? Dan yang kelima atau yang terakhir adalah menjaga keturunan. Menjaga keturunan dalam hal ini menyangkut 3 hal. Pertama, melindungi hak setiap orang untuk memiliki keturunan. Kedua, menjaga agar keturunan yang dihasilkan sah baik secara hukum perkawinan negara maupun agama. Dan yang ketiga, menjaga keturunan yang dihasilkan tetap berkualitas dan memiliki masa depan yang cerah. Nah, untuk menjalani kehidupan ini bergantung lagi kepada individunya masing-masing. Akan berbuat sesuai dengan syariat Islam atau malah sebaliknya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan lewat video ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.